Pemirsa, mural bernada sindiran kepada pemerintah kembali muncul di Jakarta dan Karawang, Jawa Barat. Namun seperti yang sudah-sudah, aparat dengan sigap langsung menghapusnya. Inilah mural bernada sindiran yang diduga mirip Presiden Joko Widodo. Mural ini terpampang di tembok kosong Jalan Kebagusan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tulisan-tulisan sindiran mendampingi gambar dari soal masa jabatan Presiden 3 periode hingga ancaman borgol. Mural ini dibuat secara anonim dan muncul pada awal pekan ini. Kalau itu sih kurang tahu ya, tapi orang-orang sini juga sih. Oh, Malam itu. malam. Kira-kira dibuatnya jam berapa ya? Jam 11 sampai jam 2. Tak lama berselang kini mural sudah dihapus aparat setempat. Menurut warga, mural dihapus pada Selasa malam dengan ditimpa oleh tulisan lain. Penghapusan mural yang menyindir pemerintah bukan kali ini saja terjadi. Sejumlah mural sindiran yang muncul di sejumlah wilayah juga dihapus oleh aparat yang reaktif. Dihapusnya sejumlah mural yang mengkritik pemerintah membuat seniman jalanan bereaksi. Di Karawang, Jawa Barat, mural-mural bernada sindiran kian menjamur. Salah satunya di tembok pertokoan Jalan Tuparev, Karawang ini banyak tulisan dinding berisi kritikan muncul, baik soal penghapusan mural hingga kebijakan pemerintah. Dari Jakarta dan Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan, putra sulung Ahok, Nicolasen Purnama melaporkan balik Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta. Nicolasen melaporkan balik Ayu atas tuduhan pencemaran nama baik. Perseteruan selebgram Ayu Thalia dengan putra sulung Basuki Cahayapurnama Nicolasen Purnama semakin pelik. Kini giliran Sen yang melaporkan Ayu Thalia dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jumat lalu, selebgram Ayu Thalia melaporkan Sen ke Polsek Penjaringan atas dugaan penganiayaan. Wanita yang akrab disapa Tata ini mengaku didorong keluar mobil oleh Sen, sehingga kedua kakinya terluka. Pengacara Sen siap meladeni laporan Tata tersebut. Tadi malam tanggal 31 Agustus 2021, NSP melaporkan AT ke Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini dalam pemeriksaan juga. Kemudian dari pemeriksaan tersebut kita baru ambil keterangan, mungkin dalam waktu berjalan nanti akan kita sampaikan. Sementara itu dalam konferensi persnya, selebgram yang dikenal dengan nama Tata Anma tersebut menyebut perlakuan kasar yang diterimanya bukanlah kali pertama. Karena menurut saya ya semua warga negara berhak mendapatkan keadilan. Jangan pihak berwajib juga jangan melihat ini anak siapa, lalu bisa melakukan hal seenaknya, karena ya balik lagi saya perempuan dan disakitin, dan dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti nggak akan terima gitu loh. Selebgram Ayu Thalia itu juga menangis, meminta keadilan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh putra sulung Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Nicolasen. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. TNI AD menghapus tes keperawanan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT. Penghapusan tes keperawanan mendapat respon positif dari sejumlah pihak. TNI Angkatan Darat menghapus tes keperawanan atau pemeriksaan selaput darah sebagai salah satu rangkaian tes kesehatan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat. Menurut Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, penghapusan tes keperawanan untuk memperbaiki proses rekrutmen. Kita fokus, tidak ada lagi pemeriksaan di luar tujuan tadi. Tujuan rekrutmen tadi adalah seleksinya antara lain agar yang diterima itu bisa mengikuti pendidikan pertama yang berarti hubungannya dengan mayoritas fisik. Oleh karena itu ada hal-hal yang memang peserta ini harus memenuhi. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, nggak ada hubungannya. Dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan. Penghapusan tes keperawanan terhadap calon prajurit wanita mendapat apresiasi sejumlah pihak.
Salah satunya dari penggagas petisi penghapusan tes keperawanan, Latisa Rosabel. Sementara petisi yang dibuat Latisa di change.org hingga kini telah didukung lebih dari 68.000 orang. Saya sangat senang bahwa sudah ada keputusan baru untuk masa depan. Tapi karena kita hadir di sini untuk mereka, jadi saya ingin bertanya saja, kira-kira apa ada kemungkinan untuk adanya sebuah pengakuan salah ke publik gitu dan juga ke para perempuan. Sebelumnya tes himen atau selaput darah dalam keputusan Panglima TNI nomor 920 tahun 2020 dikecam kelompok pegiat hak asasi manusia. Sedangkan tes keperawanan dalam militer Indonesia sudah diterapkan selama puluhan tahun sebagai salah satu rangkaian tes kesehatan saat proses perekrutan prajurit wanita. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi dosis kedua di sentra vaksinasi MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat berakhir. Selama 5 hari pelaksanaan vaksinasi, masyarakat sangat antusias dan dimudahkan dalam proses pendaftaran hingga vaksin disuntikan. Di hari terakhir pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sentra vaksinasi MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat, masih ramai dipadati masyarakat. Salah satunya Romi Hermawan yang rela antri untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Pelajar sekolah menengah pertama berusia 14 tahun ini harus mendapatkan suntikan vaksin agar dirinya merasa aman saat menjalani proses pembelajaran tatap muka. Biar bisa masuk sekolah, pengen masuk sekolah, bosan di rumah. Ayo vaksin biar kita bisa masuk sekolah lagi. Digelar dengan protokol kesehatan ketat, sentra vaksinasi yang dilaksanakan Kemenparekraf bekerjasama dengan MNC Peduli dan sejumlah pihak ini telah memberikan 5.814 suntikan vaksin kepada masyarakat. Kita cukup apresiasi banget ya pelaksanaan dosis kedua ini. Apresiasi kenapa? Karena kita melihat mulai hari pertama, kedua, ketiga sampai keempat ini mencapai target. Ya, secara total ya. Saya kira tidak perlu ada rasa ketakutan bagi masyarakat yang belum divaksin. Vaksin ini merupakan suatu hal yang penting, yang perlu diikuti oleh setiap masyarakat, sekalipun dia belum terkena COVID. Ini supaya apa? Supaya meningkatkan kekebalan tubuhnya. Program vaksinasi adalah upaya pemerintah mencapai herd immunity dan menanggulangi pandemi COVID-19 yang harus didukung oleh seluruh masyarakat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.